Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya sendiri. Di sini saya akan memberitahukan kepada semua umum, terutama adik-adik, untuk remaja dan dewasa. Saya akan menyampaikan tentang ilmu yang saya dapatin yang ada di Dispen ini untuk terkait dalam penggaris. Penggaris ini ada banyak bermacam-macam ya. Jadi ada yang penggaris dan penggaris metrik. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan penggaris ya, yang biasa seperti ini, guys. Kemudian penggaris ini di sini kan ada banyak macam garis-garis ya. Dia kalau mungkin ke zoom dia jadi merapat garisnya. Kemudian kalau kita jauhkan tadi dia jadi besar, guys. Jadi kita bisa pergunakan ini, bisa dilurusin seperti ini, guys. Walaupun dia tidak sesuai dengan harus pas dengan garis. Dia bisa mainkan untuk kiri kanan seperti ini, guys, dan kemudian kiri seperti ini, guys. Bisa, guys. Kemudian mau bisa pindahkan juga, guys, seperti ini bisa. Kalian bisa membuat untuk terkait dengan misalkan buat kota, rumah, atau sejenis yang bentuk dengan kotak seperti itu. Kemudian bulat. Nah, kalau bulat ini kalian cukup aja misalkan buat jam, buat bola, sesuaikan gini. Terus juga dia tidak sesuai dengan sama seperti hal yang tadi. Kalau misalkan dia garisnya untuk cukup lurusnya saja, kalau dia bulatnya saja seperti ini, tapi tidak selalu pas. Dia bisa seperti ini, dia bisa seperti ini, gitu ya. Tidak harus pas dengan garis, mau besar mau kecil, tidak sesuai. Tapi kalau misalkan ingin mau berbesar, mau ikut cara besarnya, ikut garisan juga nggak apa-apa, seperti ini, gitu ya, gampang. Kemudian kita lanjut, sudah bulat yang lonjong. Kalau yang lonjong ini kan dia ada bisa gerak kemana-mana, terus juga ini dia pas untuk ini bekasan sudah yang kita pindah gitu ya, maksudnya itu pindah sana pindah sini. Nah, jadi kalau mau balik kanan dia bisa balik kanan lagi ini ya. Nah, kemudian ini bisa melebar secara menyamping, ini kemudian atas, bawah, dan atas seperti itu, lonjong. Tapi kalau garisnya juga sama seperti ini, sama seperti bulat, tapi perbedaannya apa? Bulat dan lonjong gitu. Kemudian kita lanjut lagi, ini adalah penggaris radial ya namanya. Penggaris radial kita tuh akan menggaris bukannya bentuk bulat lagi semula, tapi kita akan menggarisi dengan salah satu pada titik yang ada di depan tersebut. Misalkan mau sudut mana kita mau garisin, misalkan ini ya. Dan juga ingat tidak sesuai dengan garisnya seperti itu ya, guys. Jadi seperti ini. Nah, ini mau lurus sana, mau lurus sini, terus jadi tidak sesuai juga nggak apa-apa, mau pas juga nggak apa-apa, seperti itu. Itu contohnya untuk penggaris radial gitu kegunaannya pada penggaris. Kemudian kita sudah memasuki penggaris, kita akan masuki penggaris simetri. Penggaris simetri ini kalian cukup yang pertama itu adalah cermin. Cermin bisa kalian permainkan putaran seperti ini, guys. Ini ya. Jadi kalau misalkan status ini, nah seperti ini, guys. Tapi dia memang balik semula lagi seperti itu. Itu contohnya untuk penggaris cermin. Kita balik ke nol lagi, guys. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kalian permainkan, misalnya double atau menggaris, atau misalkan kamu mau buat bulat, ini juga ikut
sebelahnya. Jadi kan ini apa? Termasuk penggaris simetri yang untuk cermin, penggaris cermin di sini. Nah, kita nulis ini dia juga ikut gitu. Itu ya. Misalkan ini adalah termasuk penggaris peniru. Kemudian kita lanjut penggaris simetri kaleidoskop. Nah, namanya kaleidoskop. Ini cukup sederhana ya. Nah, kalian mau perbanyak juga bisa, kalian mau perdikit juga bisa. Dan ini juga sama seperti cermin, mau putar sana putar sini. Ini guys jadinya. Ini ya. Kemudian kalau untuk garisnya, kalau seperti ini. Kalau mau bulatin, jadi ya seperti ini guys. Mau bulatin. Ini ya. Misalkan saya buat contoh membuat bulat. Nah, ini jadi ya kayak merona gitu guys. Nah, gitu ya. Kalau untuk posisinya, kalau digaris jadi ada betul-betul bagiannya guys. Jadi seperti ini. Nah, ini kelihatan seperti bunga guys. Itu contohnya ya. Gitu. Kita lanjut lagi penggaris rotasi. Kalau penggaris rotasi ini kita bisa permainkan, bisa ke kotak, bisa ini ya, ke bentuk kotak. Kalau ini kan dia harus ke diskop harus pas dengan kotaknya. Tapi kalau misalkan kita tumbuh dengan garis, maka kita akan tumbuh dengan tulisan tersebut gitu. Tapi kalau dengan simetri ini ya juga memang sama, tapi dia ini kebulat-bulatannya kebanyakan. Kita bisa juga petak ya, seperti ini ha. Ini yang gini gitu. Mau bulat gini guys. Ini. Kemudian mau bulat juga ini juga bisa guys. Seperti ini. Bahkan pun ujungnya jadi bunga guys. Kita mau percantik gini guys juga bisa guys. Jadi kalau hasilnya gini guys. Nah itu ya. Kalau untuk rotasi. Kemudian penggaris susunan. Kalau susunan ini ya kalian misalkan ini kita balik simulasikan lagi, asalnya dia kotak susunannya ini. Nah, kotak ini semulanya kalian bisa pergunakan ini sebagai horizontal dan ini juga vertikal gitu ya. Nah, kalau horizontal nih itu sama juga vertikal, maka kalau untuk bagian kotak susunan kalau kita tulis dia tidak bisa. Tapi kalau harusnya kalau bisa tulis ini kunci. Kita tulis, maka dia akan tulis ini keikutan juga seperti itu ya. Ini bagian kotak susunan contohnya. Kemudian kita masuk ke penggaris susunan perspektif. Nah, pembagian perspektif di sini ya untuk menyempurnakan kotak gitu ya, beda sama yang kotak satunya tersebut. Nah, seperti ini bagian horizontal. Nah, ini yang vertikal ya, sama. Nah, dan ini juga apa, maju mundurnya. Nah, ini misalkan ya sama seperti tadi dengan cara susunan kita kunci, maka yang lain yang kotak-kotak tersebut akan mengikuti seperti itu. Kalau misalkan kita membuat kota, buat rumah, nah maka yang lainnya juga bakal ikutin. Misalkan ini sebelahnya ini juga bisa berpindah-pindah. Misalkan gini, kita bisa buat gambar gini contohnya. Misalkan kita bisa buat seperti ini gitu, banyak macam-macam. Untuk bagian ini tengah, kalau yang di bagian kanan ini ya kotak, macam-macam kotaknya seperti ini guys. Nah, jadi belakangnya juga ikut gitu. Nah, gini ya, itu contohnya untuk perspektif simetri. Oke, mungkin yang aku dapatin ilmu untuk ke kalian
Ya, insya Allah ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Mungkin itu saja pembahasanku terkait dalam penjelasan pada penggaris. Mungkin nanti di waktu ke depan saya akan bahas lagi, insya Allah ya, terkait dengan ini ya, segala macam hal apa yang ada di BISPEN tersebut. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.